Karena banyak pertanyaan yang masuk ke saya tentang MDM. MDM itu apa? Maka hari ini saya akan membuat video khusus tentang penjelasan tentang MDM. Kalau kita ngomong tentang MDM, MDM sendiri merupakan salah satu bagian dari daging ayam. Nah, MDM sendiri itu terbuat sebenarnya adalah sisa-sisa dari daging ayam yang masih menempel di tulang-tulangnya, itu bisa dibilang di fillet, disisihkan, dijadikan satu dan disebut itu MDM. Biasanya MDM ini berasal dari kerongkongan ayam. Cuma kalau di Indonesia susahnya sih banyak orang yang tidak standar sehingga mereka tidak membuat MDM hanya dari kerongkongan, tapi terkadang juga menyampurkan bagian kepala, leher, dan sebagainya. Sehingga yang jadi masalah adalah kualitas dari MDM itu sangat-sangat susah untuk dijadikan standar. Itu nomor satu. Dan kedua, biasanya kualitas dari MDM sendiri itu jelek. Apalagi kalau Anda bandingkan dengan ayam. Cuma, meskipun secara kualitas jelek, sebenarnya secara harga MDM itu sangat-sangat ekonomis, sangat murah sekali. Sehingga sering dijadikan andalan oleh para pabrikan, mau itu pabrik nugget, bakso, siomay, dan sebagainya, untuk membuat produk yang murah. Kalau seperti ini, apakah sebaiknya kita menggunakan MDM atau tidak? Kalau ini tergantung dari Anda. Yang pertama adalah Anda bisa nggak cari MDM, karena MDM ini biasanya tidak dijual di pasar, tapi lebih ke arah mereka yang jualan daging frozen itu biasanya yang punya, sehingga mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tapi kalau Anda punya kenalan jualan daging beku, silahkan Anda cari, itu biasanya mereka punya. Itu yang pertama, Anda bisa dapat nggak. Yang kedua, Anda ingin bikin produk yang seperti gimana? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kualitas MDM itu dia kalau dibandingkan dengan ayam kan cukup jauh, cukup di bawahnya, tapi secara harga murah. Sehingga MDM ini lebih cocok dipakai untuk mereka yang bukan mengejar kualitas, tapi mengejar di harga. Jadi Anda perlu ingat juga bahwa kalau kita ngomong makanan, marketnya itu selalu ada dua. Mereka yang mengejar kualitas dan juga mereka yang mengejar harga. Contoh misalkan bakso, misalkan Anda mau baksonya yang kenyal, keras, bagus sekali, tentu akan lebih susah ketika Anda menggunakan MDM. Tapi sebaliknya ketika Anda mau, saya pokoknya mau jualan bakso yang murah karena di desa dan sebagainya, MDM ini bisa jadi alternatif supaya jualan Anda lebih oke, lebih gampang. Nah, jadi tentukan marketnya Anda apa. Kalau memang Anda mencari harga yang murah, MDM ini akan sangat membantu. Oke, sekarang Anda sudah memutuskan untuk pakai MDM, tapi Anda juga khawatir karena tadi saya sampaikan kualitas MDM itu jauh di bawah ayam, jadi jelek. Jangan-jangan kalau Anda pakai nanti hasilnya jelek. Tenang aja, ada beberapa tips dan trik yang bisa kita lakukan supaya hasil bakso, nugget, sosis, dimsum, dan sebagainya yang menggunakan MDM itu tetap bagus. Trik pertama yang bisa Anda lakukan adalah Anda perlu menggunakan bahan tambahan pangan untuk mengikat dan meningkatkan kualitas dari MDM Anda. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa MDM itu dari sisa-sisa daging ayam yang dikumpulkan. Sehingga secara kualitas kan tidak tahu sebagus atau sejelek apa. Kalau ternyata Anda dapat kualitas MDM yang cukup bagus, tidak terlalu jelek, maka Anda bisa menambahkan bahan tambahan pangan seperti M100FT. Ini adalah protein nabati yang fungsinya adalah mengikat cairan dan lemak supaya hasilnya lebih bagus. Kenapa kok saya rekomendasikan M100FT? Karena MDM mayoritas isinya adalah cairan dan lemak dan dia sifatnya lembek, makanya bisa sangat membantu. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata di tempat saya kualitas MDM-nya jelek nih, tidak sebagus yang ada di perkotaan. Terus harus gimana? Nah, kalau sudah seperti ini dan ternyata Anda sudah coba M100FT tidak cukup membantu, jangan khawatir, ada bahan kedua yang bisa sangat membantu ketika kualitas MDM Anda jauh lebih jelek, yaitu namanya adalah WBS 203, di mana ini dia bisa mengikat dan meningkatkan kualitas MDM jauh lebih bagus, jauh lebih padat, sehingga hasilnya ketika Anda memakai MDM tadi tidak akan jelek, tapi akan tetap bagus seperti Anda menggunakan daging. Jadi sebaiknya pakai yang mana nih? M100FT atau WBS 203? Yang pertama tergantung dari kualitas MDM Anda. Kalau Anda masih awam, Anda nggak tahu kualitas MDM saya ini termasuk bagus atau enggak. Hal kedua bisa jadi Anda patokan adalah takaran MDM Anda seberapa banyak. Nah, ketika kita bikin misalkan bakso nih menggunakan MDM, kita bisa menggunakan yang banyak MDM-nya atau hanya sebagai campuran jadi sedikit. Ketika Anda dalam resepnya itu masih dominan misalkan daging ayam dan MDM-nya cuma sedikit sebagai pelengkap aja supaya harganya sedikit turun, Anda cukup menggunakan M100FT. Tapi kalau sebaliknya, MDM-nya yang lebih banyak, daging ayamnya lebih sedikit, maka yang lebih cocok adalah WBS 203.
Saya harap dari penjelasan hari ini Anda cukup jelas tentang MDM itu apa, bagaimana cara menggunakannya, dan apa manfaatnya untuk Anda. Dan saya tambahin satu lagi, kelemahan dari MDM selain kualitasnya lebih jelek, itu biasanya ada di rasa dan aromanya yang berbeda, dimana karena dia dominan di lemak, maka biasanya menimbulkan rasa enek yang cukup kuat. Nah, kalau untuk mengatasi hal ini, dan ternyata Anda resepnya adalah dominan MDM, jangan khawatir, kalau ada penyebab, tentu ada solusinya juga. Dimana solusi yang bisa Anda gunakan supaya mencegah rasanya tidak enak dan tetap enak, Anda bisa mengkombinasikan dua hal berikut. Yang pertama, Anda bisa menambahkan yang namanya chicken powder. Ini untuk menambahkan rasa ayam dan menutupi rasa MDM. Dan yang kedua, menghilangkan enaknya, Anda tinggal pakai yang garlic powder. Garlic powder adalah ekstrak bawang putih. Kenapa kok tidak pakai bawang putih saja? Karena biasanya kalau kita cuma pakai bawang putih, kurang kuat untuk menutupi sensasi enaknya. Maka sebaiknya Anda pakai ekstraknya saja, garlic powder yang sangat lebih berkualitas, lebih bagus untuk menutupi enak ini.